Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Saudara-saudaraku sekalian, juga para pemirsa yang budiman di rumah, Allah Maha menatap pertemuan ini, Maha tahu segala yang terlintas di hati kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menggolongkan pertemuan kita ini penuh keikhlasan, karena tidak bernilai amal sehebat apapun tanpa niat yang tulus. Dan semoga Allah yang Maha Agung, yang Maha tahu segala kebenaran, menuntun pertemuan yang singkat dan sederhana ini dengan kebenaran yang dapat menyampaikan kita lebih mengenal Allah, lebih mencintai Allah, lebih merindukan Allah. Karena apalah artinya hidup yang sekali-kalinya di dunia ini jikalau kita tidak mengenal, mencintai dan rindu kepada Allah yang Maha Agung. Dan tidak mungkin semua itu didapat kecuali dengan kebeningan hati. Kita awali perjumpaan kita dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudaraku, juga para pemirsa yang budiman di rumah, bahwa yang sangat penting dari hidup ini adalah ternyata kebeningan hati. Sebab hati yang buruk akan membuat pikiran jadi buruk, tutur kata jadi buruk, suasana jadi buruk, padahal kita tidak menyukai keburukan. Begitupun kalau kita mau jujur di rumah tangga, walaupun punya penampilan sebagus apapun, walaupun punya barang-barang semahal apapun, tapi kalau suasana hatinya kotor, keruh, maka tidak pernah ternikmati berumah tangga. Bahkan di kantor-kantor, sepandai apapun, gelarnya sepanjang apapun, jikalau hatinya busuk, maka bisa jadi kantor bukan tempat bekerja, tapi hanya tempat memuntahkan kebusukan hatinya. Kita bisa bayangkan betapa sebuah kantor yang dipenuhi oleh orang-orang yang sombong, orang yang iri, orang yang dengki, orang yang ria, maka kapan bekerjanya? Saya kira ibu pun tidak mau punya suami yang tampan, gagah, rupawan, berharta, tapi berhati jahat. Ada yang mau ibu? Tidak. Begitupun bapak-bapak, saya kira tidak berkenan punya istri jelita, tapi berhati keji. Setiap malam di rumah bagai mengasah belati. Mau tidak punya anak-anak yang rupawan, tapi hatinya bejat? Tidak mau. Nauzubillah min dzalik. Maka maaf-maaf saja, siapapun yang dalam hidup ini tidak bersungguh-sungguh mengenal hatinya, mengolah hatinya, maka tipis harapan merasakan indahnya hidup ini. Nah, para pemirsa yang budiman, juga hadirin majelis manajemen kolbu ini, insya Allah pertemuan kita ini kita beri nama majelis manajemen kolbu. Manajemen itu adalah bahasa yang mungkin dikenal secara umum dalam abad modern ini. Memanage itu adalah untuk mengelola, mengatur, supaya kolbu ini bisa, potensi sekecil apapun yang ada di hati bisa tampil optimal. Kalau ada yang bertanya apa dalilnya, saya kira sudah mahfum semua. Rasulullah yang mulia bersabda, ala inna fil jasadi mudghatan idza salahatil jasadu kullu wa idza fasadatil jasadu kullu ala wahyal qalb. Ketahui bahwa dalam tubuh ini ada sesuatu di segumpal daging yang kalau bagus, bagus sekujur tubuhnya, yang kalau dia jahat, jelek, jelek sekujur tubuhnya. Maka mati-matian kita, maaf ya, pakai make up, penampilan yang bagus,
pakai aksesoris yang mahal, tapi kalau hatinya busuk, nauzubillah min dzalik. Tampaknya masalah memanage hati ini adalah bagian yang sangat penting kalau kita ingin berbahagia. Kalau ada yang bertanya kenapa sebuah rumah tangga runyam, sebetulnya bukan oleh orang-orang yang berpenyakit badannya, tapi lebih bermasalah karena berpenyakit hatinya. Kenapa di kantor urusan runyam tidak produktif, itu gara-gara orang-orang yang kerjanya tidak sehat hatinya. Bedanya orang yang sehat, berpenyakit jasad dengan berpenyakit hati. Kalau orang berpenyakit jasad, dia mau diobati, bayar juga mau. Tapi kalau orang yang berpenyakit hati, diberitahu saja berpenyakit tidak mau, apalagi diobati. Padahal bahayanya jauh lebih bahaya. Ini mudah-mudahan tidak termasuk ghibah. Kalau kita lihat bangsa ini repot bukan oleh orang-orang yang berpenyakit jasadnya, tapi lebih repot oleh orang-orang yang berpenyakit hatinya. Ya, maaf, seperti terjadi katanya kita korupsi ranking tertinggi. Itu korupsi itu bukan oleh orang-orang miskin, ibu-ibu. Orang-orang yang punya rumah banyak, punya mobil banyak, harta melimpah, tapi di sini batinnya miskin, tetap saja dia minta-minta ke sana sini. Sampai ada seorang yang punya kambing 99, tapi dia tetap sengsara sehari-harinya. Dia memikirkan tetangganya yang punya kambing 1. Dia capek karena dia ingin 100 itu kambingnya. Maka dia tidak nikmati semua yang ada hanya karena kebusukan hatinya. Insya Allah secara berseri setiap hari Jumat pagi, semoga dengan pertolongan Allah kita bisa bertukar pengalaman, bertukar pikiran, agar hati kita ini semakin kita kenali dengan baik, kemudian semakin kita tata. Walaupun mungkin aksesoris kita, topeng kita ini makin lama makin tua, makin tidak bisa diandalkan kejelitaannya, tapi hatilah yang harus makin rupawan. Ya, walaupun ekonomi krisis, uang sedikit, yang penting hati tetap kaya. Setuju ibu-ibu? Walaupun rumah kita mungil, misalkan RSS, ya, tapi kalau hati lapang, insya Allah orang di penjara saja, orang ulama yang mulia itu tidak merasa sempit dalam penjara. Buya Hamka, semoga Allah memuliakannya, malah bisa berbuat banyak di dalam penjara. Nah, baik, mungkin ada yang punya pengalaman ataupun punya pertanyaan atau saran tentang betapa pentingnya bagi kita memanage hati kita. Silakan. Ada? Ya, silakan. Tadi sudah memberikan kepada kita tausiah mengenai masalah pentingnya kebeningan hati atau sehatnya hati. Namun permasalahannya karena penyakit hati itu penyakit yang abstrak. Sering kadang-kadang orang sebetulnya dia sakit hatinya tapi tidak sadar. Ya, kita ingin tahu kira-kira tanda-tanda orang yang sakit hatinya itu kayak apa? Ya, baik. Terima kasih, jazakallah khairan katsira. Maka sebelum kita mengetahui bagaimana cara supaya sehat, kita harus tahu dulu penyakit hati itu seperti apa saja dengan kriterianya. Ya, kepada maaf para pemirsa yang budiman di rumah, jadi harap dimaklumi bahwa pertemuan kita ini benar-benar akan sangat disederhanakan. Mungkin tidak muluk, ya, tapi langsung kepada apa yang bisa kita amalkan. Setuju begitu ibu-ibu, bapak-bapak? Jadi gejala-gejala orang berpenyakit hati itu ada cirinya. Nah, dalam ilmu yang saya pelajari, pertama dia tuh selalu gelisah, tapi gelisahnya urusan duniawi. Kalau udah berkaitan harta, gelar, pangkat, jabatan, pujian, penghargaan, penghormatan, resah. Musim mutasi, begitu. Mau pensiun, maaf kepada yang mau pensiun, jangan tersinggung. Menjadi tua, resah, Bu.
Ya, ada sebagian wanita yang tambah umur tambah resah. Kemudian masalah sekarang krismon seperti ini, banyak orang yang begitu panik. Kalau was-wasnya hanya masalah duniawi saja, ini diantaranya gejala berpenyakit hatinya. Apakah orang yang beriman tidak was-was? Sama. Orang-orang yang kuat iman juga cemas, was-was. Cuma cemasnya bukan masalah dunia, masalah bekal pulang ke akhirat. Kalau ada orang yang ahli dunia tuh datang minta-minta, dia cemas, takut diminta. Tapi kalau orang ahli akhirat, maksudnya orang yang berpikir keras supaya bisa pulang selamat ke akhirat, kalau ada orang minta-minta, cemas, takut dia tidak bisa menyempurnakan pemberiannya. Kalau orang-orang yang hatinya berpenyakit, dengar azan tuh takut mengganggu kinerja karyawannya. Jangan-jangan dengan sholat omzet menurun. Tapi bagi orang-orang yang berhati sehat, dengar azan tuh takut tidak bisa menyempurnakan sholatnya. Nah, satu itu. Yang kedua, insya Allah secara berseri kita akan bahas nanti ya, gimana supaya kecintaan kepada dunia kita bisa minimalkan. Yang kedua, orang yang hati tidak sehat itu tidak suka kepada nasihat, Bu. Jadi majelis-majelis seperti ini itu nggak disukai karena dia punya standar sendiri. Maaf ya, sok tahu. Bapak tuh dulu pernah pesantren, dia tidak menyebut pesantren kilat ya. Bapak kenapa kok jarang ke masjid? Kamu jangan sembarangan, gini-gini sudah pernah haji. Disebut hajinya, padahal yang penting kan bukan status. Betul? Nah ibu, bapak jadi nggak tahan mendengar nasihat. Dikasih dalil apa saja, dia akan keluarkan dalil versi dia. Kalaupun pakai dalil Al-Quran atau hadis, itu yang cocok dengan nafsunya. Kalau yang tidak cocok, nggak mau. Dinasehat itu alergi, kritik, koreksi, saran itu belum apa-apa udah kelihatan dari struktur wajahnya. Dipotong omongan orang yang mengkoreksi dan balas melawan, kamu juga begitu. Insya Allah ini juga suatu saat kita perdalam bab nasihat menasehati ini, karena ini merupakan kunci dari kesehatan batin kita. Yang ketiga, orang yang berpenyakit hati, sederhananya ya, itu enggan kepada yang namanya ibadah, malas saja itu. Bahkan kalau mendengar azan Isya, itu dia baru juga maghrib sudah Isya lagi, seperti yang kecewa. Sholat makin busuk hatinya, makin berpenyakit, makin nggak mau ibadah, Bu. Bahkan kalau sudah busuk sekali melihat orang ibadah saja tidak suka. Ada yang dengar azan itu apa itu suara Tarzan, sampai berbicara begitu. Itu sudah begitu mengeras hatinya ya. Jadi penyakit hati itu kan kualifikasinya bertingkat-tingkat. Nah, makin busuk hatinya lihat orang ibadah nggak suka. Nauzubillah ya. Nah, kalau berpenyakitnya agak-agak kronis, dia ibadah juga nggak mau tuh ya. Kalau yang ya penyakit dilambat-lambat terus, misalkan duhur akrab dengan asar, kalau bisa asar terus begitu, subuh juga dekat dengan duha. Pelit sekali, Bu. Zakat nggak mau bayar, makin berpenyakit hati, dia nggak suka bayar zakat. Padahal orang yang nggak bayar zakat tuh, maaf ya, seperti orang nggak mau buang air besar, kemana-mana pakai pampers aja, maaf ini ya. Begitulah enggan sekali. Dia mau berbuat kalau dirasa ada untung duniawi buat dirinya. Haji juga enggak mau, banyak aja alasan. Kenapa enggak haji? Takut ada apa-apa, urusan belum beres, biaya masih banyak. Terus banyak alasan. Nah ini gejala penyakit hati. Apalagi satu apa tadi, Bu? Gelisahnya hanya masalah duniawi saja. Masalah mutasi, pensiun, bisnis, wah itu nyita pikiran. Gelisah sehari-hari. Yang kedua apa, Pak? Tidak suka kepada ilmu dan nasihat, enggak mau. Di rumahnya itu pasti enggak ada buku agama. Enggak ada, walaupun dia pintar, enggak suka kepada agama. Nasihat majelis-majelis begitu dijauhi. Selalu banyak alasan.
Mungkin istrinya rajin ke pengajian, suaminya belum tentu. Pak, kenapa sibuk? Sibuk. Bohong, padahal bukan sibuk. Belum dipentingkan. Buktinya sesibuk apapun tetap ke WC. Ya, jarang mengatakan, waduh saya sudah 2 minggu nggak sempat ke WC, sibuk. Tetap ke WC, tetap makan, karena dipentingkan. Dia belum dipentingkan. Yang ketiga apa, maaf? Ya, dia serba malas ibadah tuh. Kalaupun ke masjid, kalau ada atasan saja. Dan itu juga nggak pakai wudhu. Ada itu yang atasan ke masjid, wah malu kita nggak ke masjid ikut sholat, nggak pakai wudhu. Nauzubillah, mudah-mudahan tidak ada seperti apa tuh, maaf ini ya. Siapa? Si Kabayan, benar. Mas pernah dengar cerita si Kabayan? Maaf ini bukan si Kabayannya Mas Didi. Ya, si Kabayan kan begini, katanya sholat. Ketika selesai sedang sholat, buang angin. Aduh, orang-orang, Kabayan, batal dong. Kamu masa sholat kentut? Kata Kabayan, apa ada saya sih nggak wudhu dulu, katanya begitu. Nah, dia nggak merasa batal. Nah, maklum Kabayan mungkin belum apal ilmu hati ya. Nah, apalagi dampak selanjutnya, ciri-ciri penyakit orang yang berpenyakit hati. Dia, orang yang berpenyakit hati, selalu menimbulkan masalah, Bu. Karena menular penyakit ini. Kalau ngomongnya juga nggak pernah bagus, nggak jauh dari mengeluh, mencela, menghina, itu nggak jauh, Bu. Ya, kalau bunyi nggak pernah bagus bunyinya. Bahkan dari bangun tidur, ngomong sendiri aja udah nggak bagus. Pasti banyak masalah nih hari ini. Begitu, itu baru bangun sudah menderita. Mau ke kamar mandi pikirannya jelek, awas, air dihabisin. Mau masak, mama awas jangan terlalu asin. Bapak tuh paling tidak suka kalau asin. Belum juga dicicipi, sudah ngancam. Mau naik mobil, pasti macet di mana-mana, macet sekali. Begitu. Itu belum dihidupin mobilnya, tapi menderitanya sudah. Pas lihat tuh kan panjang begini, wah macet di mana-mana tuh. Itu lampunya merahnya lama, hijaunya sebentar. Marah ke lampu. Kebetulan ada polisi diam aja. Polisi yang dimarahin. Lihat mendung, wah mendung, hujan di mana-mana, celana nggak ada yang kering, marah. Terus saja lihat mobil dimarah supirnya, berhenti di mana, sampai menderita. Nah, orang yang berpenyakit hatinya, kata-katanya juga mengandung penyakit, mengeluh, mencela dan sebagainya. Oleh karena itu para pemirsa yang budiman, ibu-ibu, bapak-bapak, walaupun terbatas, kita harus punya komitmen. Kalau mendengar ilmu manajemen kolbu, yang dipikir jangan orang lain, tapi diri sendiri terlebih dahulu. Setuju ini ya? Jangan nyari sasaran. Wah, ini atasan saya, ini suami saya persis begini. Padahal dirinya paling mirip ya. Para pemirsa yang budiman di seluruh wilayah manapun yang ikut menyimak acara ini, tampaknya kita harus tidak boleh puas dengan satu pertemuan ini. Karena waktu jua yang harus memisahkan kita. Insya Allah dalam pertemuan yang akan datang, kita akan coba kupas bagaimana cara mengenali diri kita dengan lebih baik lagi. Tidak keberatan kalau kita akhiri dengan perenungan bersama. Semoga Allah yang maha dekat dan maha menatap memberkahi pertemuan kita dan mengabulkan doa kita ini. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah ya Allah, wahai yang maha menatap, karuniakan kepada kami hati yang bening, hati yang lurus, hati yang merasakan indahnya hidup dekat dengan, hati yang selalu merasakan keagungan dan kebesaran, hati yang selalu merasa aman berlindung cukup kepadamu, hati yang tidak pernah bisa lupa kepadamu. Jadikan hati kami menjadi hati yang ikhlas ya Allah, sehingga apapun yang kami lakukan hanya Engkaulah yang kami tuju, hanya Engkaulah yang kami rindu. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar.
Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana 'ala din. Allahumma musarrifal qulub, sarif qulubana 'ala ta'atik. Wahai Allah, cintailah kami. Karuniakan sisa umur yang penuh dengan kecintaan kepadamu, cinta kepada kebenaran-Mu, cinta kepada keutamaan di sisi-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.